Di sebuah desa kecil yang terletak di lereng pegunungan, hiduplah seorang nenek tua bernama Siti. Nenek Siti dikenal bukan hanya karena kesolehannya, tapi juga karena sikapnya yang tegas dan penuh kebijaksanaan. Setiap pagi ia selalu pergi ke masjid untuk sholat dan mengaji, serta membantu tetangganya dengan ikhlas tanpa pamrih. Wajahnya yang penuh kerutan menandakan pengalaman hidup yang panjang. Namun matanya selalu bersinar penuh kelembutan. Di desa yang sama, baru saja datang seorang wanita bule bernama Clara. Ia berasal dari Eropa. Clara memilih tinggal di sebuah villa mewah yang menghadap ke perbukitan hijau. Clara berpenampilan glamor dengan rambut pirang panjang dan busananya yang modis. Clara sering terlihat berjalan dengan langkah percaya diri dan sedikit angkuh. Ia jarang bergaul dengan warga desa, malah lebih suka memandang mereka dengan rasa lebih tinggi atau sombong. Suatu hari, Clara memutuskan untuk menunjukkan kebaikannya dengan memberikan bantuan sosial. Namun, cara dan sikapnya yang terkesan sombong mulai menarik perhatian warga dan Nenek Siti. Pada pagi yang cerah, Clara mengumpulkan paket sembako lengkap dan mengundang warga desa untuk pembagian bantuan. Ia berdiri di depan kerumunan dengan senyuman sinis dan berkata, "Ini bantuan dari saya, jangan sampai menolak ya." Nenek Siti yang berada di antara warga berdiri dan dengan suara lembut tapi tegas ia berkata, "Terima kasih atas niat baikmu, Nak. Tapi kami di sini belajar untuk membantu sesama tanpa pamrih dan tanpa harus merasa lebih dari yang lain. Tolong jangan paksa kami menerima sesuatu yang membuat kami merasa terhina." Mendengar omongan Mak Siti, Clara kaget dan merasa tersinggung. Ia membalas dengan nada dingin dan sinis, "Kalau begitu, jangan salahkan saya kalau bantuan saya ini ditolak kalian." Seorang pemuda desa merekam momen itu dan mengunggahnya ke media sosial. Video itu langsung viral, memancing perdebatan panas di dunia maya antara pendukung Clara dan pendukung Nenek Siti. Setelah video viral, Clara merasa harga dirinya tercabi. Ia memutuskan datang kembali ke desa dan berusaha keras agar bantuannya diterima para warga. Namun, sikapnya tetap arogan dan sombong. Ia tidak mengerti mengapa warga dan terutama Nenek Siti menolak dengan alasan yang menurutnya tidak masuk akal. Warga desa menjadi terpecah. Sebagian menganggap Clara punya niat baik, tapi sebagian lain setia pada nilai-nilai yang diajarkan oleh Nenek Siti. Clara merasa kesal, lalu berusaha melakukan berbagai cara agar orang-orang menerima bantuannya, bahkan dengan mengundang media lokal. Nenek Siti mulai merasakan tekanan dari warga yang terbagi dan juga dari Clara yang terus mendekat. Di balik sikap tegasnya, ia bergulat dengan keraguan. Apakah menolak bantuan dari wanita kaya itu sudah tepat? Apakah ia harus membuka diri demi kebaikan lebih besar? Di sisi lain, Clara mulai merasa frustasi. Semua usaha yang dilakukan malah menimbulkan jarak.
ia mulai merasa kesepian dan bingung dengan budaya yang berbeda. Pada suatu acara pengajian besar di desa, Clara datang dan ingin memberikan bantuan secara terbuka, berharap bisa mendapatkan pengakuan dari para warga desa. Saat hendak naik ke panggung, Nenek Siti maju ke depan dan meminta perhatian semua orang. Dengan suara penuh ketulusan, Nenek Siti berkata, bantuan tidak sekedar soal memberi, tapi soal bagaimana hati kita memberi. Bantulah dengan rendah hati, jangan sampai membuat orang merasa kecil. Kalau kamu ingin benar-benar membantu, mulai dari merendahkan hati dan memahami mereka yang kamu bantu. Ucapan itu membuat Clara terdiam dan semua orang terpesona. Clara menyadari bahwa selama ini ia salah mengartikan arti sebuah kebaikan. Clara mulai berubah, belajar dari Nenek Siti bagaimana cara membantu dengan ikhlas dan rendah hati. Ia menghapus sikap sombongnya dan mulai berinteraksi dengan para warga dengan cara yang lebih tulus. Nenek Siti pun merasa tenang karena telah mempertahankan nilai-nilai kebaikan sejati tanpa harus menolak bantuan secara kasar. Rosa kembali damai dan harmonis. Clara kini bukan hanya wanita bule kaya yang sombong, tapi telah menjadi pribadi yang menginspirasi dan rendah hati. Ia dan Nenek Siti bekerja sama untuk kebaikan desa tanpa ada jarak. Cerita ini menjadi viral bukan hanya karena penolakan, tapi karena perubahan hati dan pembelajaran tentang arti tulus dalam memberi dan menerima bantuan.